Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi, translasi, dan rotasi. Ini ada soal yang cukup menarik. Nomor 1, sebuah batang kayu mungkin yang panjangnya 50 cm diengselkan di lantai dan dapat berputar bebas tanpa gesekan terhadap poros engsel. Mula-mula batang miring terhadap lantai dan ditahan dalam keadaan diam pada sudut 37 derajat. Kemudian dilepas. Berapakah kecepatan sudut batang kayu pada saat membentur lantai? Perhatikan baik-baik, batang ini mungkin titik beratnya terletak di tengah-tengah ya. Saya beri nama Z. Terus kemudian nanti batang ini berputar kan, berputar membentur lantai. Nah, yang kita amati adalah pergerakan titik berat dari batang ini. Pusat massa dari batangnya ya. Jadi bergerak, berputar dari titik ini ke situ nanti, ke lantai. Oke, jadi ini saya namakan titik 1 ke titik 2 nanti perputarannya. Kemudian jarak titik Z ke engselnya itu adalah setengah L ya. Karena panjang batang itu L. Jadi ini ke sini jaraknya akan setengah L. Oke, terus kemudian ketinggian titik berat pada saat membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai adalah H1. Oke, jadi ini saya gambar batangnya yang membentur lantai ini ya. Titik beratnya tengah-tengah atau pusat massanya di tengah-tengah. Jadi dia nanti berputar dari titik 1 ke titik 2. Jadi sekali lagi yang kita amati adalah pergerakan pusat massanya. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk menghitung kecepatan sudut pada saat batang ini membentur lantai. Nah, akan berlaku bahwa EM1 sama dengan EM2 asalkan tidak ada gaya-gaya luar yang mempengaruhi gerak batang. Ini gesekannya akan diabaikan tadi ya. Oke, terus kemudian EM1 itu berupa apa di sini? Nah, energi mekanik itu jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Karena ini ditahan dalam keadaan diam, mula-mulanya kan diam ya, sehingga EK-nya tidak ada. Yang ada itu cuma energi potensial gravitasi dengan ketinggian H1 ya. Sekali lagi yang kita amati pergerakan pusat massa. Ketinggiannya adalah H1. Jadi kalau begitu energi potensialnya MgH1. Gitu ya. Nah, terus kemudian di titik 2 pada saat membentur lantai, maka EP-nya menghilang. Jadi EP-nya sama dengan 0, tapi energi kinetik rotasinya muncul. Jadi energi kinetik rotasi di titik 2 itu adalah setengah I omega kuadrat. Ya, sekali lagi ya, EP-nya sudah tidak ada kalau membentur lantai. Hanya kan 0. Oke, terus kemudian kita uraikan H1 itu berapa? H1 itu jarak titik berat pada saat posisi 1 ke lantai. Ini H1-nya. H1 itu kan setengah L sin 37 ya. Karena depan sudut itu pakai sin ya. Jadi H1 itu depan sudut, makanya sin demi pakai sin. H1 sama dengan setengah L sin 37. Momen inersia batang yang berputar pada salah satu ujungnya itu kan sepertiga ml kuadrat. Ya kan? Nah, dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, oke, sekarang perhatikan sin 37 di sini adalah 0,6, M-nya bisa saya coret, setengahnya ini juga bisa saya coret. Sehingga ruas kiri menghasilkan GL kali 0,6, sedangkan ruas kanannya sepertiga L kuadrat omega kuadrat. Ini L itu L kuadrat. Berarti kalau begitu L-nya bisa menghilang ini ya. 1, jadi L kuadrat dibagi L jadinya L. Nah, kita tinggal masukkan G-nya 10 kali 0,6 sepertiga L-nya setengah meter. Ini 50 cm, sama aja dengan setengah meter dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan 6 ya. 6 kali 3 itu 18 dibagi setengah 36. Jadi omega kuadrat 36. Jadi omeganya adalah 6 radian per sekon. Nah, inilah kecepatan sudut batang pada saat dia membentur lantai. Nomor 2, sebuah bola pecah dilepas di puncak bidang miring sehingga menggelinding sempurna menuju dasar bidang miring. Abaikan jari-jari bola terhadap ketinggian puncak bidang miring. Berapakah kecepatan bola di dasar bidang miring? Nah, kita jawab. Kecepatan di A itu 0 ya. Kenapa? Karena dia dilepas. Jadi dilepas, kecepatan awalnya tidak ada. Dia dilepas pada ketinggian 7 meter. Oke, terus kemudian pada suatu saat dia di sini. Jadi dia menggelinding, kemudian pada suatu saat dia mencapai dasar titik B gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan pada saat mencapai dasar bidang miring ini. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik di titik A sama dengan titik B.
energi mekanik di titik A itu hanya EP yang ada, yaitu MGHA. Kenapa? Karena energi kinetiknya 0, karena kecepatannya 0. Nah, sedangkan di titik B ini yang ada hanya energi kinetik gabungan, yaitu energi kinetik translasi ditambah dengan rotasi atau energi kinetik total. Kalau EP-nya tidak ada di B itu, EP-nya sama dengan 0, karena ini di dasar bidang miring. Jadi kalau begitu, EK total di B itu adalah setengah MVB kuadrat dikalikan dalam kurung 1 plus K, di mana K itu adalah konstanta momen tergantung dari jenis bendanya. Nah, oke. Jadi kalau kita coret M-nya, bisa ya dicoret, sehingga hasilnya GHA sama dengan setengah VB kuadrat kalikan dalam kurung 1 plus K. Nah, untuk bola pejal, momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Bilangan di depan mr kuadrat dinamakan konstanta momen. Jadi konstanta momen 2/5. Nanti K-nya kita isi 2/5 ya. Oke, jadi kalau begitu G-nya 10, HA 7, di sini kan 7 ya. Terus VB kuadrat, nah ini kita hitung, 1 plus K, K-nya 2/5, saya masukkan. Nah, jadi kalau begitu, di sini saya jumlahkan aja, 1 plus 2/5 itu 7/5, 7-nya kita coret. Jadi kalau kita coret, 2 kali 5, 10 kali 10, berarti VB kuadrat sama dengan 100. Berarti VB-nya bernilai 10 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan bola pejal pada saat mencapai dasar bidang miring. Nomor 3, sebuah silinder pejal menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 4 meter per sekon, kemudian menaiki bidang miring. Berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai silinder pejal? Abaikan jari-jari silinder terhadap tinggi puncak bidang miring. Jadi ini silindernya dianggap kecil sekali jari-jarinya ya. Oke, baiklah, sekarang kita jawab. Nah, nanti silinder itu kan menggelinding pada bidang datar dulu, ini tapi kecepatannya konstan. Jadi nanti di titik A kecepatannya berapa ya? Sama, 4 meter per sekon. Nah, menggelinding terus kemudian menaiki bidang miring tanpa selip. Nah, misalkan dia bisa mencapai ketinggian maksimum sebesar HB. Jadi kalau mencapai ketinggian maksimum, nanti dia berhenti di titik B di sini, berarti kecepatannya 0. Nah, kalau sudah berhenti, nanti dia turun lagi gitu kan ya. Jadi kita mencari HB ini, ketinggian maksimumnya. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, karena asumsinya benda ini menggelinding sempurna. Jadi EM di A itu sama dengan EM di B. Menggelinding sempurna artinya tanpa slip ya. EM di A itu hanya ada energi kinetik total di sini. EP-nya tidak ada karena di tanah. Asumsinya begitu ya. Nah, karena di dasar bidang miring. Jadi H0 itu di sini ya. Oke, jadi kalau begitu energi kinetik total di A itu adalah setengah MVA kuadrat kalikan dalam kurung 1 plus K. Sedangkan EM di B, EM-nya di B itu cuma ada EP ya. Nah, kalau EK-nya nggak ada, 0. Karena dia berhenti sesaat di sini. Jadi EP-nya di titik B itu adalah MGHB. Kita bisa mencoret M-nya, terus kemudian ingat bahwa kalau silinder pejal, momen inersianya setengah mr kuadrat. Berarti K-nya sama dengan setengah gitu kan ya. Oke, jadi kalau begitu kita masukkan nanti di sini, M-nya dicoret dulu ini ya. Nah, kita masukkan yang diketahui, K-nya ini setengah, saya masuk di sini, VA-nya 4 ya. Kecepatan di A itu 4 meter per sekon ya. Nah, G-nya itu 10. Nah, sekarang perhatikan di sini. 1 ditambah setengah 3/2, 16 dibagi 4 itu 4, 4 kali 3, 12 ya. Jadi kalau begitu ruas kiri hasilnya adalah 12, sama dengan 10 HB. Jadi kalau begitu HB-nya adalah sama dengan 1,2 meter. Inilah ketinggian maksimum yang bisa dicapai silinder pejal. Nomor 4, sebatang logam memungkinkan dengan panjang 30 cm diengselkan pada tembok dan dapat berputar bebas tanpa gesekan terhadap poros engsel. Bila tali pengikat ujung batang digunting, maka berapakah kecepatan linear pusat massa batang ketika menumbuk tembok? Jadi nanti dia begitu talinya diputus, nanti batang ini berputar pada engsel dan membentur tembok, gitu ya. Oke, kita jawab. Saya gambar dulu titik berat batang ini. Titik berat batang ini letaknya adalah di tengah-tengah, ya, pusat massanya di tengah-tengah. Nah, terus kemudian yang kita amati adalah pergerakan pusat massa. Jadi pusat massanya nanti berputar gitu ya. Batangnya membentur tembok. Nah, ini titik beratnya. Di sini akhirnya dia berputar seret begitu. Oke, yang kita amati pergerakan titik berat ya, dari titik 1 ke titik 2.
Nah, saya mengambil acuan H0 itu di titik Z pada saat batang membentur lantai ini. Jadi H20 saya pilih di sini ya. Oke, perhatikan kalau kita ngukur energi potensial sebenarnya acuannya boleh terhadap titik sembarang ya. Saya memilih titik di sini, titik Z yang terakhir di sini ya. Jadi dia berputar cerdas gitu. Nah, ini sebagai acuan H sama dengan 0. Oke, jadi kalau begitu ketinggian titik 2, ya ini nggak ada, 0. Nggak ada energi potensial, tapi yang di sini nanti di titik Z ada ketinggiannya ya. Ketinggiannya adalah H1 misalkan. Nah, karena di sini anggapannya batang berputar tanpa mendapat pengaruh gaya dari luar, maka akan berlaku EM1 sama dengan EM2. Perhatikan di sini ya, pada saat tepat talinya digunting, sesaat batang ini diam. Ya, diam sesaat gitu. Jadi kalau begitu EK-nya tidak ada. Yang ada cuma energi potensial di titik 1 ya. Nah, begitu dia memutar kemudian membentur tembok, maka di sini yang ada hanya energi kinetik rotasi. Karena di sini EP-nya tidak ada ya. EP-nya 0. Jadi di ruas kiri hanya ada MGH1 pada saat di titik 1 ya. Nah, sedangkan di ruas kanan ada setengah I omega kuadrat. Jadi benda ini hanya berputar aja, berputar tanpa bergeser. Jadi energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi, setengah I omega kuadrat. Nah, terus kemudian H1-nya berapa ya? H1-nya jelas, ini kan kalau panjang batang L, maka H1-nya itu pasti setengah L kan di sini ya. Ini setengah L. Nah, terus kemudian I berapa? Momen inersia batang yang berputar pada salah satu ujung tentu saja sepertiga ml kuadrat. Nah, ini dikalikan omega kuadrat. M-nya bisa kita coret, setengahnya kita coret juga sih. Nah, akhirnya kita dapat GL sama dengan sepertiga L kuadrat kali omega kuadrat. Ini L kuadrat, ini L. Berarti kita bisa menulis seperti ini. Nah, ini saya seret ke ruas kiri, berarti 3G per L ya. L per L kuadrat seper L. Jadi omega kuadrat sama dengan 3G per L. Sehingga omeganya adalah akar 3G per L. Nah, gitu kan? Oke, nah kalau omeganya kita hitung, berarti tinggal masuk aja G-nya 10, L-nya adalah 0,3 meter. Perhatikan panjang batang di sini 30 cm, itu sama aja dengan 0,3. Jadi 3 dibagi 0,3 itu 10, 10 kali 10 di akar, berarti 10 radian per sekon. Nah, ini adalah kecepatan sudut batang pada saat menumbuk tembok. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan linear pusat massa batang ketika menumbuk tembok. Nah, ya kita pakai VZ sama dengan omega kali RZ. Jadi yang kita amati pergerakan titik pusat massa ini. VZ sama dengan omega kali RZ. Jadi yang kita amati adalah pergerakan pusat massa, ya, titik Z ini ya. Jadi kalau begitu VZ itu omega kali RZ. RZ itu adalah jarak titik pusat massa ke porosnya. Nah, ini berarti jari-jari putarannya ya. Jari-jari putaran dari titik pusat massa ini. Nah, ini ke sini itu kan setengah L ya. Setengah L. Jadi RZ-nya setengah L. Jadi omega ini harus dikalikan setengah L. Nah, kita masukkan omeganya 10, setengah L. L-nya 0,3 meter kan. Jadi 0,3. Jadi ini kalau begitu, ini 5 kali 0,3. Berarti hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan linier titik pusat massa ketika membentur tembok. Music is very easy and fun.